Ada satu imam, ada satu ulama, bahkan gak main-main loh ya, madhabnya juga madhab Syafi'iyah. Dia juga murid langsung dari Imam Syafi'i, mengatakan bahwa boleh laki-laki berjamaah dengan imamnya wanita. Anda baru tahu kan? Ini dari madhab Syafi'i loh. Ini salah satu murid Imam Syafi'i, dan beliau sangat terkenal gitu. Bukan hanya dari kalangan Syafi'iyah, bahkan ada juga dari kalangan ulama dari kalangan Hambaliyah atau Hanabilah. Dia juga membolehkan gitu loh, membolehkan laki-laki bermakmum kepada perempuan, tapi dengan catatan. Anda kaget kan menemukan pendapat ulama yang satu ini kan? Ulama yang satu ini membolehkan loh, atau lebih tepatnya menganggap sah gitu. Bagi siapa? Bagi wanita sholat berjamaah bercampur atau ikhtilat dengan pria. Paham sampai sana? Tapi yang harus Anda pahami lagi, hukum asal berjamaah bagi wanita itu bagaimana? Supaya cara berpikir-pikirnya tidak menyimpang lagi nih. Paham sampai sana? Dari keempat mazhab ini tidak ada yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah bagi wanita itu sunnah. Tidak ada satupun. Syafi'i tidak mengatakannya sebagai sunnah. Hambali juga tidak mengatakan sebagai sunnah. Bahkan siapa? Maliki juga tidak mengatakannya sebagai sunnah. Imam Hanafi juga tidak. Dari keempat mazhab ini, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, keempatnya tidak ada yang mengatakan sholat berjamaah itu bagi wanita. Sholat berjamaah bagi wanita di masjid, maksud saya ya, bersama laki-laki itu hukumnya sunnah. Tidak ada satupun. Paham? Nah, pahami dulu itu konsep yang itu tuh, supaya kita mengerti maqasid syariah yang disampaikan di balik hukum-hukum itu. Karena hal inilah kita itu harus memahami, harus memahami. Karena dalil-dalil inilah, karena dalil yang dijadikan pegangan oleh empat mazhab inilah, kita harus memahami bahwa Islam itu datang bukan untuk mengekang wanita. Paham sampai sana? Sampean kalau gak ngerti ini, nantinya sampean sampai kapanpun akan berontak loh. Kenapa orang-orang berontak dengan dalil kesetaraan? Kenapa banyak orang yang rata-rata saat ini berontak dengan dalil kesetaraan? Karena tidak mengerti maqasidus syariah yang sebenarnya. Begitupun yang disampaikan oleh dalil-dalil Nabi pun demikian. Karena syariat sangat menyayangi para wanita, makanya diberlakukan syariat seperti itu. Paham sampai sana? Makanya ngaji fikih itu gali maqasidus syariahnya gitu loh, gali sampai ke dalam, yang dalam dong kalau ngaji fikih gitu loh. Paham? Biar ketemu tuh maqasidus syariahnya seperti apa, biar ketemu alasannya seperti apa gitu loh. Biar jelas kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani salatul jamaah bi imamati imra'atin. Bagian kedua, kali ini kita akan membahas tentang hukum salat berjamaah dengan imamnya itu adalah seorang wanita. Di sini ada beberapa rincian yang akan dijelaskan tentang bagaimana hukum sholat berjamaah dengan imamnya adalah seorang wanita. Perincian-perinciannya antara lain bagaimana kalau seandainya wanita tersebut menjadi imam bagi para wanita. Kemudian bagaimana, yang kedua bagaimana kalau seandainya si wanita tersebut menjadi imam bagi pria, dan lain sebagainya. Tetapi ya,
sebelum kita lebih jauh membahas beberapa hukum atau penjelasan hukum dari hukum salat berjamaah dengan imamnya seorang wanita, kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana hukum salat berjamaah tersebut bagi para wanita. Jadi sebelum kita mengetahui ini ya, sebelum kita mengetahui bagaimana hukum kalau seandainya si wanita ini menjadi imam dalam salat berjamaah, kita harus mengerti terlebih dahulu nih apa hukum salat berjamaah bagi wanita itu sendiri gitu. Paham? Mari kita bahas terlebih dahulu hukum salat berjamaah terlebih dahulu bagi wanita ya. Maksud di sini berjamaah di masjid bersama laki-laki gitu. Ya, paham kan? Hukum salat berjamaah bagi para wanita di masjid bersama laki-laki menurut pandangan 4 mazhab, yakni mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah, kemudian mazhab Imam Malik atau mazhab Malikiyah, kemudian menurut mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, kemudian menurut mazhab Hambali atau Hanabilah, atau pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, pertama mari kita buka halaman 209 dalam bab al-jamaah lis salat, hukum berjamaah dalam salat. Di sini para ulama ahli fikih, kebanyakan para ulama ahli fikih berpendapat anna shalah bi jamaah binisbatis shalah maktubah ay shalawatil mafrudatil khamsi sunnatun muakkadatun. Jadi sebetulnya pada dasarnya salat berjamaah, maksud di sini salatnya itu adalah salatul maktubah atau salat fardu. Salat berjamaah bagi salat fardu itu hukumnya sunnah muakkad menurut kebanyakan ahli fuqaha atau ahli fikih. Di antara ulama tersebut yang berpendapat seperti itu adalah pertama mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan kemudian Zaidiyah dan sebagian para ulama Hanafiyah. Mereka mengatakan bahwa hukum dasar sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad. Tapi sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan fardu kifayah. Kemudian ada qaul tsani dari pendapat Imam Syafi'i yang juga mengatakan bahwa berjamaah itu justru hukumnya wajib gitu loh, bagi sholat fardu yang 5 waktu. Itu qaul tsani dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Nah itu, paham kan sampai sana? Paham? Tapi meskipun apa istilahnya, ada ulama yang mengatakan hal itu sebagai wajib, berjamaah bagi sholat fardu yang 5 waktu itu wajib ya, tetap sholat berjamaah itu tidak menjadi syarat bagi sahnya sholat itu sendiri gitu lah. Jadi meskipun wajib, kalaupun seandainya kita munfarid, tetap sah-sah saja sholatnya. Paham? Sebab berjamaahnya tersebut tidak menjadi syarat sahnya sholat tersebut. Nah, itu secara umum ya, secara umum tentang hukum sholat berjamaah. Kemudian, ya, bagaimana kalau hukumnya sholat berjamaah bagi wanita? Karena tadi secara umum bagi laki-laki terutama, ya. Kalau ini secara mufassal atau secara lebih rinci, bagaimana hukumnya sholat berjamaah bagi para wanita? Lihat dalam penjelasan berikutnya. Fi masyru'iyatil jama'atil nisa. Dalam bagian disyariatkannya sholat berjamaah bagi wanita. Nah, dalam hal ini 4 mazhab fikih berbeda-beda pendapat.
tentang hukum sholat berjamaah bagi wanita. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali, semuanya berbeda pendapat mengenai hukum tersebut. Pertama, awalan, lihat teksnya. Pertama, mazhabul Hanafiyah, pendapat imam atau pendapat mazhab Hanafiyah. Qala al-Hanafiyah al-jama'ah fi sholatil maktubah tajibu 'ala rijalil balighinal uqala'il ahrar al-qadirina 'alaiha min ghairi haraj. Salat berjamaah itu dalam salat fardu yang 5 waktu itu hukumnya wajib kepada para lelaki yang telah balik, berakal, merdeka, dan mampu. Itu bagi laki-laki ya, menurut mazhab Hanafiyah. Tetapi fala tajibul jama'atu 'alan nisa. Paham? Salat berjamaah tersebut dalam sholatul maktubah itu tidaklah wajib bagi perempuan. Paham? Apa alasannya? Mazhab Hanafiyah berpendapat tidak wajib sholat berjamaah bagi perempuan dalam sholat sholat fardu. Li'anna khurujahunna ilal jama'ati fil masajid fitnatul lahunna wa li ghairihinna. Paham nggak? Karena keluarnya para wanita tersebut menuju masjid untuk sholat berjamaah itu menjadi fitnah, dan itu bisa menimbulkan fitnah bagi mereka atau bagi selain diri mereka. Paham? Gitulah. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka sholat berjamaah? Kekeh-petekeh misalkan, para wanita tersebut ingin sholat berjamaah di masjid dalam sholat fardu bersama para laki-laki. Bagaimana hukumnya menurut mazhab Hanafiyah? Lakin lau shallaina jama'atan ma'ar rijal fil masajid sahhat sholatuhunna. Tetapi kalau seandainya para wanita tersebut tetap ingin melaksanakan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu tersebut di masjid bersama laki-laki, tetap sholatnya tersebut tetap berstatus sah. Paham? Tapi hukumnya tetap tidak wajib. Paham kan? Tapi kalau dilaksanakan tetap sah. Nah, itu pendapat pertama dari golongan mazhab Hanafiyah. Tetapi masih dari golongan Hanafiyah, ada sebagian golongan Hanafiyah yang mengatakan bahwa la yubahu lisyawab aisyabat minan nisa'i al khuruju ilal jama'at fil masajid. Ada sebagian dari mazhab Hanafiyah yang mengatakan tidak boleh sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki bagi para wanita. Wanitanya yang mana? Wanita-wanita syawab atau syabat, wanita-wanita muda. Jadi bagi para wanita muda tidak boleh menurut sebagian pendapat. Siapa? Pendapat mazhab pengikut mazhab Hanafi. Tidak boleh untuk keluar untuk sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki bagi wanita-wanita muda. Kenapa tidak boleh? Mereka mengatakan tidak boleh. Li'anna hadzal khuruja minhunna sababul fitnah. Sebab keluarnya mereka adalah bisa menimbulkan atau menjadi sebab terjadinya fitnah. Sedangkan wal fitnatu haramun. Hukum fitnahnya itu adalah haram. Dan sedangkan wa ma yuaddi ilal haram,
haramun. Sesuatu yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka sesuatu tersebut adalah hukumnya juga haram. Paham sampai sana? Paham sampai sana? Paham kan? Lanjut. Kemudian bagaimana kalau seandainya, kan barusan kan pendapatnya kepada wanita muda. Bagaimana kalau seandainya wanita tua yang akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki ini adalah wanita tua? Bagaimana menurut pandangan Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah atau pengikut mazhab Hanafiyah? Wa ammal ajaiz fala khilafa indahum fi annahu yurakhasu lahunna fil khuruji fi salatil fajri wal maghrib wal isya wal idain. Adapun bagi wanita-wanita tua atau wanita-wanita yang sudah tua renta, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama pengikut mazhab Hanafiyah bahwa mereka dibolehkan sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki, tetapi dalam beberapa waktu sholat. Di mana waktu sholatnya? Fi sholatil fajri, pertama di sholat subuh, kemudian wal wal maghribi, kemudian sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya, wal idain, kemudian sholat id, baik idul fitri atau idul adha. Itu sepakat tuh. Dalam sholat subuh, dalam sholat maghrib, dalam sholat isya, kemudian dalam sholat dua id, sepakat para pengikut mazhab Hanafiyah mengatakan boleh berjamaah bagi para wanita tua renta di masjid bersama laki-laki. Lalu bagaimana dalam halnya kalau sholat berjamaah zuhur atau asar atau sholat Jumat misalkan? Maka dalam hal ini para ulama pengikut mazhab Hanafi berbeda pendapat. Makanya di sini disebutkan waqtalafu fi sholati zuhri wal asri wal jum'ah. Mereka para pengikut mazhab Hanafiyah berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya para wanita-wanita tua renta mengikuti sholat berjamaah di waktu zuhur, asar, dan sholat Jumat. Gitulah. Perbedaannya seperti apa? Qala Abu Hanifah. Ini pendapat Abu Hanifah secara langsung ya, bukan pengikutnya lagi nih. Pendapat Abu Hanifah secara langsung, dia mengatakan la yurakhasu lahunna fi dzalik. Tetap Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Tidak boleh meskipun wanita tersebut adalah wanita tua renta. Tidak boleh sholat berjamaah. Di mana? Di masjid bersama laki-laki di waktu zuhur, asar, dan sholat Jumat. Gitu kan? Itu menurut Abu Hanifah secara langsung. Sementara pengikut Imam Abu Hanifah, salah satunya adalah Abu Yusuf, mengatakan waqala Abu Yusuf yurakhasu lahunna fi dzalika. Sementara menurut pengikut mazhab Hanafiyah yang bernama Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa boleh bagi wanita tua renta mengikuti sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki di waktu zuhur, asar, dan sholat Jumat. Paham? Jadi menurut Abu Hanifah secara langsung tidak boleh. Kalau menurut pengikutnya, yakni Abu Yusuf, mengatakan boleh. Paham? Kemudian apa yang menjadi landasan dari pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa tetap tidak bolehnya wanita tua renta mengikuti sholat berjamaah di waktu zuhur, asar, atau Jumat? Wajhu qauli Abi Hanifah, di sini dijelaskan anna waqta zuhri wal asri waqtun tisharil fusaq fit turuqat. Paham tidak? Alasannya adalah karena di waktu zuhur dan waktu asar
itu merupakan waktu di mana orang-orang fasik menyebar di jalanan. Kita kan tidak tahu kan akan terjadi apa ketika waktu siang itu datang dan orang-orang fasik berada di jalanan itu. Makanya di sini dikatakan warubbama hasal mahdzur min qablihim au min qibalihim au qibalihim. Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Gitu loh. Paham? Lalu kenapa Imam Abu Hanifah mengatakan boleh di waktu fajar atau di waktu subuh, maghrib, kemudian waktu salat isya atau di waktu salat isya? Iya benar. Kenapa Abu Hanifah mengatakan boleh? Amma fi waqtil fajri wal maghrib wal isya fa inna zulmah tahulu bainahunna wa baina nadhrir rijal. Paham? Karena di waktu subuh, di waktu maghrib dan di waktu isya merupakan waktu di mana kegelapan itu sudah meliputi waktu tersebut. Jadi diperbolehkanlah sholat berjamaah bagi mereka wanita tua renta di waktu subuh, maghrib, dan isya. Sebab kecil kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Paham? Tapi sebetulnya saya yakin kalau seandainya Abu Hanifah hidup di zaman sekarang pasti pendapatnya juga akan sama. Maksudnya kalau seandainya Abu Hanifah hidup di masa kini, di mana waktu malam juga tetap terang gitu loh, maksudnya banyak lampu-lampu yang menerangi, saya kira pendapat Abu Hanifah ini akan berbeda lagi nih. Paham tidak? Sebab kan tadi dikatakan bahwa alasannya adalah fa inna zulmah tahulu bainahunna, gitu kan. Sebab waktu tersebut waktu dimana kegelapan itu sudah meliputi waktu itu, atau sudah meliputi bagi wanita-wanita tua tersebut. Gitu. Nah itu alasan diperbolehkannya sholat berjamaah bagi wanita tua renta di waktu subuh, maghrib, dan isya. Lalu kemudian apa alasannya? Kan tadi disebutkan bahwa bolehnya sholat berjamaah bagi wanita tua itu menurut Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah dikatakan bolehnya itu sholat subuh, maghrib, isya, dan satu lagi idayan. Lalu kenapa alasan dalam sholat idayan juga boleh atau sholat id itu boleh, baik sholat idul fitri atau idul adha? Menurut mazhab Hanafiyah, fa innal fusaq wa in katharu fakadzalika yaksurus salihuna wal ulama mimma yamna'u wuku al mahdzuri. Itulah. Paham? Sebab pada waktu sholat id, ya, meskipun banyak orang-orang fasik yang keluar pada saat itu, tetap masih banyak juga orang-orang soleh dan para ulama yang mengikuti sholat berjamaah dalam waktu sholat id tersebut, di mana mereka masih bisa memungkinkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan itu. Paham sampai sana? Paham? Nah itu pendapat golongan mazhab Hanafiyah. Nah maka dari itu wa ma'ahadha fa innal afdala indal Hanafiyah lin nisa'i jami'an hattal ajaiz minhun alla yakhrujna li salatil jamaah fil masajid wa yusallainal maktubah fi buyutihinna. Maka karena hal itu ya, adalah hal yang utama bagi para wanita menurut pandangan mazhab Hanafiyah, ya, baik itu wanitanya wanita muda atau wanita yang sudah tua renta, alla yakhrujna li salatil jamaah. Yang lebih utama bagi mereka para wanita secara keseluruhan itu
menurut mazhab Hanafiyah adalah tidak ikut keluar untuk sholat berjamaah di masjid. Itu lebih utama bagi para wanita menurut mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah. Paham sampai sana? Makanya di sini disebutkan wa yusallainal maktubah fi buyutihinna. Sudah, itu lebih utama, itu sholat di rumah mereka saja. Paham? Itu pertama. Itu pendapat mazhab Hanafiyah. Kemudian sanian mazhabu Syafi'iyah. Kemudian bagian kedua, bagaimana hukum sholat berjamaah bagi wanita menurut mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Di sini ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan dan ada beberapa perincian. Perinciannya itu adalah salah satunya itu pertama, hukum bagaimana hukum sholat berjamaah bagi wanita yang bisa mengundang syahwat. Nah, itu pertama. Kedua, bagaimana hukumnya sholat berjamaah bagi wanita dewasa. Yang ketiga, bagaimana hukumnya sholat berjamaah bagi siapa? Bagi orang yang sudah tua renta, wanita yang sudah tua renta. Nah, mazhab Syafi'iyah membagi 3 klasifikasi hukum. Ya, 3 klasifikasi hukum nih. Hukum bagi wanita yang bisa mengundang syahwat atau wanita muda, kemudian hukum bagi wanita dewasa, dan kemudian hukum bagi wanita yang sudah tua renta. Bagaimana perinciannya? Nah, bagaimana perinciannya? Pertama, ya, ini menurut mazhab Syafi'iyah lah ya. Hukum salat berjamaah bagi wanita menurut mazhab Syafi'iyah. Pertama, idza kanatil mar'atu mujtahad kuriha laha hudhuru jama'atil masjid lis-sholati ma'ar rijal. Kalau seandainya wanita tersebut adalah wanita yang mengundang syahwat, maka makruh hukumnya bagi mereka menghadiri sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki. Itu satu pendapat imam atau pendapat mazhab Syafi'iyah. Bukan hanya makruh untuk keluar berjamaahnya saja, tetapi makruh juga di sini disebutkan wa yukrahu lizauji awil wali tamkinuha minhu au idnuhu lahabi. Makruh juga hukumnya bagi suami wanita tersebut atau bagi wali dari wanita tersebut untuk mengizinkan mereka keluar sholat berjamaah tersebut, untuk mengizinkan para wanita yang mengundang syahwat itu untuk keluar sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki. Paham sampai sana? Paham kan? Apa yang menjadi landasan hukum tersebut? Lima fi sahihain an Aisyah. Karena mazhab Syafi'iyah ini bersandar kepada hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang diterima dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mana hadisnya? Siti Aisyah berkata, "Lau anna Rasulullah ra'a ma ahdatsan nisa lamana'ahunnal masjida kama muni'at nisa'u bani Israil." Artinya kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang akan terjadi pada diri para wanita, ya, paham? Maka Rasulullah akan melarang mereka untuk menuju masjid, seperti halnya dilarangnya para wanita-wanita Bani Israel. Itulah hadis yang menjadi landasan kenapa sholat berjamaah bagi para wanita yang mujtahad atau mengundang syahwat makruh menurut pandangan mazhab Syafi'iyah. Itu nomor pertama. Paham kan sampai sana? Lalu kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya bagi wanita dewasa? Hukum sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki bagi wanita dewasa menurut pandangan mazhab Hanafiyah. Al mar'atu ghairul mujtahad wa hiyal mar'atul kabirah ghairu syabah.
Idza kana biha syai'un minaz zina awir rihit thayyib yukrahu laha aydan huduru jama'atil masjid. Paham? Hukum salat berjamaah bagi wanita dewasa, ya, bagi wanita dewasa yang ghairul mustahad, yang statusnya tidak mengundang syahwat, itulah. Tetap hukumnya makruh dengan catatan kalau seandainya, ya, mereka berhias atau memakai minyak wangi, alias idza kana biha syai'un minaz zina, mereka berhias, kemudian awir rihit thayyib, awir rihit tib, atau memakai minyak wangi, yukrahu laha aydan, makruh juga bagi mereka. Dan makruh juga bagi suaminya untuk memberikan izin. Wa yukrahu li zaujiha ay yu'adzina laha. Itu bagi wanita dewasa menurut mazhab Syafi'iyah. Lalu kemudian, bagaimana kalau seandainya wanita tersebut, ya, wanita tersebut adalah wanita yang tua renta? Kalau barusan kan dewasa, sekarang wanita tua renta, itulah. Bagaimana hukumnya salat berjamaah bagi wanita tua renta menurut pandangan mazhab Syafi'iyah? Kayak baca di sini, kabiratus sinni awil ajuz, idza lam tatazayyan wa lam tatatayyab hadhihi yajuzu laha huduru jama'atil masjid lis-shalah idza adzana laha zaujuha wa aminal fitnatu fi khurujiha. Adapun salat berjamaah bagi wanita tua renta menurut mazhab Syafi'iyah, ya, maka itu hukumnya boleh, boleh, tapi dengan catatan idza lam tatazayyan wa lam tatatayyab. Nah, tetap saja dengan catatan asalkan mereka itu atau wanita-wanita tua renta itu tidak berhias diri dan tidak menggunakan minyak wangi. Paham sampai sana? Bukan hanya itu saja syaratnya. Yang kedua, syaratnya itu juga idza adzana laha zaujuha, jika mendapatkan izin dari suaminya. Dan bukan hanya itu, wa aminal fitnatu fi khurujiha, dan jika aman dari fitnah, aman dari fitnah ketika mereka keluar untuk berjamaah tersebut. Nah, itu hukum bagi hukum salat berjamaah bagi wanita tua renta menurut maksudnya berjamaah di masjid, ya, berjamaah di masjid bersama laki-laki bagi wanita tua renta menurut mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Itulah. Di sini ada tambahan, wa yundabu li zaujiha ayu adzina laha fi hadhil halah idza sta'zanathu bil khuruj. Tapi ingat, bagi para suami sunnah bagi mereka untuk memberikan izin pada wanita-wanita tua renta itu dalam kasus ini atau untuk berjamaah di masjid ketika mereka meminta izin. Landasannya apa? Landasannya karena ada hadis la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahunna. Karena berlandaskan hadis, janganlah kalian para lelaki melarang wanita-wanita kalian semua untuk keluar menuju masjid-masjid, tetapi tetap buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka.
Nah itu menurut pandangan mazhab Syafi'iyah. Makanya di sini jelas menurut pandangan mazhab Syafi'iyah juga mengatakan bahwa sholat wanita di rumah ya itu lebih utama daripada sholatnya mereka berjamaah di masjid bersama laki-laki. Meskipun mereka itu ghairu mustahiyat, meskipun mereka itu tidak mengundang syahwat, tetapi kalau seandainya mereka hadir berjamaah di masjid, ya paham, hukumnya juga tidak makruh selama ada izin dari suaminya atau walinya atau wali mereka dan mereka tidak berhias diri dan tidak memakai minyak wangi yang bisa menimbulkan syahwat atau bisa mengundang syahwat. Nah itu pendapat mazhab Syafi'iyah. Paham kan? Ketiga, bagaimana menurut mazhab Malikiyah? Menurut mazhab Malikiyah di sini secara tegas dan langsung, kalau mazhab Malikiyah itu tanpa ada perincian. Kalau tadi Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah itu ada perincian-perinciannya kan? Ya. Kalau mazhab tadi Hanafiyah perinciannya bagaimana kalau bagi wanita muda, kemudian bagaimana bagi wanita tua renta. Perinciannya juga cukup rumit ya, cukup panjang gitu loh. Kemudian tadi juga Syafi'iyah juga sama ya. Ada perincian-perincian lain, bagi wanita muda bagaimana, bagi wanita dewasa bagaimana hukumnya, kemudian bagi orang tua yang renta atau wanita yang tua renta bagaimana hukumnya salat berjamaah di masjid bersama laki-laki tersebut. Nah kalau Imam Malikiyah atau mazhab Malikiyah simpel, sederhana. Pendapat mazhab Malikiyah mengatakan bahwa yubahu lil mar'ah hudurul jamaah fil masjid idza lam yukhsha 'alaihal fitnah. Simpel, sederhana. Menurut mazhab Hanafiyah boleh bagi para wanita untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid, tapi dengan catatan kalau seandainya tidak ditakuti timbulnya fitnah. Catatannya simpel kalau Imam mazhab Malikiyah. Nah, itu pendapat mazhab Malikiyah. Lalu satu lagi, bagaimana pendapat mazhab yang lebih muda, mazhab yang lebih belah sini, yakni mazhab Hambali, mazhab yang lebih termasuk mazhab paling terakhir mungkin ya, mazhab Hambali. Mazhabul Hanabilah, mazhab Hambaliyah mengatakan bahwa yubahu lil mar'a hudurul jama'ati ma'ar rijali fil masjid li'ada'is salatil maktubah. Faham? Nah, menurut mazhab Hanabilah atau mazhab Hambali mengatakan bahwa boleh bagi wanita hadir untuk sholat berjamaah bersama laki-laki di masjid untuk menunaikan sholat fardu. Paham? Dengan alasan li'annan nisa'a kunna yusallaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab di zaman Rasul juga para wanita itu sholat berjamaah bersama Rasulullah. Paham? Alasannya itu. Makanya dikatakan boleh. Tetapi meskipun boleh, walakin ma'ahadihil ibahah lahunna fi sholati ma'al jamaah fil masjid fa inna sholatal mar'ah fi baitiha khairul laha wa afdal min sholatiha fil masjid ma'a jama'atil musallin. Meskipun boleh, hukumnya tetap lebih utama bagi para wanita itu adalah sholat di rumah mereka. Gitu. Makanya dalil yang menjadi alasan tersebut adalah
Sama seperti dalil yang dibawa oleh mazhab Syafi'iyah. Apa? La tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Paham hadis Rasulullah yang berbunyi la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian mencegah atau melarang wanita kalian semua untuk mendatangi masjid-masjid, tapi tetap wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Paham sampai sana? Nah, di sini kita bisa melihat garis besar. Garis besar status hukum ya, status hukum salat berjamaah bagi para wanita menurut 4 madhab ini. Dari keempat madhab ini, dari pendapat keempat madhab ini, tidak satu pun madhab yang mengatakan hukumnya sunnah. Nah, coba lihat lagi. Tidak ada satu pun yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya kan? Dari keempat madhab ini tidak ada satupun yang mengatakan hukum sholat berjamaah bagi para wanita itu, hukum sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki bagi para wanita itu hukumnya sunnah. Tidak ada kan? Tidak ada. Paling banter hukumnya itu cuma mubah, sampai kepada level mubah. Jelas kan? Ya? Paling banter itu hukumnya mubah, gitu. Tidak sampai kepada level sunnah. Bahkan alasan-alasan lain yang melarang, alasan dari dilarangnya atau dimakruhkannya salat berjamaah itu, atau tidak diperbolehkannya salat berjamaah di masjid bagi para wanita itu bersama laki-laki, salat berjamaah di masjid bersama laki-laki bagi para wanita itu, alasan tidak diperbolehkannya itu adalah karena takut timbulnya fitnah. Ini harus dipahami lah ya, ini harus dipahami nih. Karena penting. Kenapa ini harus dipahami? Karena ini penting agar kita mengerti bagaimana syariat Islam itu memperlakukan wanita, supaya kita tidak menganggap bahwa syariat Islam itu mengekang wanita. Sebab rata-rata orang yang menganggap bahwa syariat Islam itu mengekang wanita itu tidak mengerti maqasidus syariahnya. Itu tidak mengerti maksud diberlakukan syariat tersebut itu seperti apa. Makanya mereka mengatakan, wah, Islam itu mengekang wanita, berjamaah juga hukumnya makruh. Berjamaah di masjid juga hukumnya makruh, bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Ada maksud lain, di mana maksud tersebut justru menunjukkan bahwa syariat tersebut bukan mengekang mereka para wanita, melainkan syariat tersebut sayang kepada para wanita. Paham? Makanya tadi dari keempat madhab ini menyebutkan istilah takut terjadinya fitnah. Paham sampai sana? Takut terjadinya fitnah. Kenapa mereka mengatakan itu? Karena mereka itu sayang kepada para wanita. Itu loh. Dan berdasarkan hadis Nabi juga. Secara tersirat hadis Nabi juga mengatakan hal yang serupa. Entah itu dari hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah yang berbunyi, yang tadi sebagaimana disebutkan, kalau seandainya Rasulullah melihat apa yang terjadi, apa yang bisa terjadi kepada para wanita, maka tentunya Nabi Muhammad juga akan mencegah para wanita untuk keluar menuju masjid sebagaimana dicegahnya para wanita Bani Israel. Kurang sayang gimana coba syariat Islam kepada wanita? Paham kan? Makanya memahami syariat itu, memahami hukum itu harus tahu dulu maqasidnya seperti apa, gitu loh. Paham? Makanya sing ngaji fikih itu kudu sing jero itu di sana.
Paham? Cari, gali lebih dalam. Maqasid syariahnya apa? Supaya kita tidak main-main dengan syariat Islam dan menganggap syariat Islam itu makakang dan lain sebagainya. Bukan. Ada kemaslahatan di sana. Gitu loh. Syariat itu sayang sama kaum wanita, itu sangat sayang. Makanya saya tegaskan bahwa Islam ini datang untuk membimbing. Paham? Kenapa datang untuk membimbing? Karena Allah sayang. Udah, itu pahami itu. Sekali lagi, Islam itu datang untuk membimbing. Kenapa datang untuk membimbing? Karena Allah sayang. Paham sampai sana? Lah kita merasa diatur karena kita nggak ngerti. Gitu loh. Karena kita nggak ngerti, makanya merasa dikekang dan sebagainya. Sampean kudu sing ngertos lah. Islam itu datang untuk membimbing. Gitu. Bukan mengatur ya istilahnya, tetapi membimbing. Gitu. Kenapa datang untuk membimbing? Karena Allah sayang. Allah sayang kepada manusia. Makanya sama Allah dibimbing harus begini, harus begini, harus begini. Supaya apa? Supaya manusia tidak terjerumus kepada kebatilan, supaya manusia tidak terjerumus kepada keburukan atau atau sayyi'ah, supaya manusia tidak terjerumus kepada kekejian, supaya manusia tidak terjerumus kepada kemunkaran. Makanya Allah bimbing gitu melalui syariat, karena Allah sayang sama manusia. Makanya ngaji fikih itu ngaji juga tasawuf dong, biar ngerti gitu loh, biar ngerti hikmahnya di mana. Paham? Ngaji tafsir juga itu harus mengkaji fikih, kemudian ngaji fikih juga harus ngaji tasawuf, biar ngerti, biar ngerti maksud yang sebenarnya. Paham sampai sana? Nah itu hukum sholat berjamaah bagi para wanita. Hukum sholat berjamaah di masjid bersama laki-laki bagi para wanita. Nah, lanjut. Kemudian sekarang bagaimana hukum menjadi imam bagi wanita? Oh, sudah 1 jam ya? Oh, sudah jam berapa ini? Oh, sudah jam 2. Oke. Ya udahlah. Mungkin besok ya kita jelaskan lebih rinci lagi bagaimana hukum menjadi imam bagi para wanita. Dan bagaimana secara lebih jauhnya lagi rinciannya bagaimana kalau seandainya laki-laki bermakmum kepada wanita. Kemudian lebih jauhnya lagi bagaimana seandainya wanita menjadi khotib dalam khutbah Jumat. Sebab dalam hadis kan jelas kan, dalam hadis khutbah salat Jumat itu apa? Wal imamu yakhtubu, ada redaksi wal imamu yakhtubu. Seorang imam juga menjadi khatib. Gitu kan? Paham? Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya atau pertemuan besok kita akan bahas tentang mengenai hukum tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nafa'anallah bihi wa bi'ulumihi wallahu a'lam bissawab. Kemudian